Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang an-nahyu atau larangan. Namun sebelum membahas tentang an-nahyu, terlebih dahulu ada bacaan yang perlu diperbaiki di pertemuan sebelumnya, yaitu di kalimat wa innamal muradu taklifuhum biha. Insyaallah ini yang lebih tepat adalah bitaklifihim biha. Wa innamal muradu bitaklifihim biha annallaha. Yang menjadi mubtada adalah al-muradu, yang menjadi khabar adalah annallaha. Jadi ada huruf jar yang terbuang di sini yaitu bi ya. Bitaklifihim. Insyaallah yang lebih tepat demikian. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan tentang an-nahyu, larangan. Sanian, kedua, an-nahyu ialah larangan. Apa definisi dari an-nahyu, larangan? Huwa adapun an-nahyu, al-qawlu ialah ucapan atau perkataan at-talibu yang menuntut litarki untuk meninggalkan. Jadi yang dinamakan larangan itu adalah perkataan yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan atau untuk meninggalkan sesuatu. Jadi itu yang disebut dengan larangan. Nah, sebagaimana amar tidak disyaratkan ada ulu dan isti'la, begitu juga di dalam nahi tidak disyaratkan ulu dan juga isti'la. Bila uluin dengan tanpa kedudukan tinggi, wala isti'lain dan tanpa mencari kedudukan tinggi. Apa yang dimaksud dengan ulu dan isti'la ini sudah dijelaskan di babul amri. Ya. Ini sudah dijelaskan di dalam definisi amar. Wal kalamu dan adapun pembahasan fihi di dalam an-nahyu. Kal kalami ialah seperti pembahasan fima di dalam sesuatu keterangan sabaqo yang telah lalu apa ma fil amri di dalam perintah. Jadi apa itu ulu dan isti'la? Nah, pembahasannya ada di dalam definisi amar. Yang perlu diperhatikan di dalam pembahasan tentang an-nahyu ini, yaitu apa yang disebut dengan arkanun nahyi, bagian-bagian yang membentuk larangan. Arkanun nahyi ini ada 4. Pertama disebut dengan an-nahi, yaitu pihak yang melarang. Yang kedua disebut dengan al-manhi, orang yang dilarang. Yang ketiga disebut dengan al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang. Yang keempat adalah sighatul amri, redaksi atau bentuk kata larangan, redaksi larangan. Nah, ini 4 bagian yang membentuk nahyu, larangan. Ini penting untuk diketahui karena istilah-istilah ini akan dijumpai di dalam pembahasan nahyu, di dalam pembahasan larangan ini. Nah, di sini musannif membahas tentang sighatun nahi, redaksi larangan. Apa saja sighatun nahi itu? Wasilatuhu dan adapun redaksi an-nahyu, redaksi larangan, allati yang tadulu menunjukkan apa allati alaihi atas an-nahyu, hiya sigatuhu, hiya sigatuhu, la taf'al ialah la taf'al.
Jadi sigatun nahi, redaksi larangan itu hanya ada satu, yaitu la taf'al. Fi'il mudhari yang didahului dengan la nahi. Ini berbeda dengan amar. Kalau amar atau perintah ini memiliki beberapa sigatul amri, memiliki beberapa redaksi. Kalau di dalam amar ada beberapa redaksi. Nah, kalau di dalam nahi, larangan, hanya ada satu redaksi saja, yaitu la taf'al. Kemudian, sigatun nahi ini menunjuk kepada makna apa? Ini akan dijelaskan. Wahia dan adapun sigatun nahi hakikotun ialah hakikat, makna asli atau makna sebenarnya, fit tahrimi di dalam keharaman. Artinya sigatul amri ini secara hakikat atau makna hakikatnya menunjuk kepada makna tahrim, haram. Jadi ketika dikatakan misalnya la la tazni misalnya, jangan kamu zina. Ini kan larangan melakukan zina. Maka larangan ini menunjuk kepada makna tahrim secara hakikat, secara makna sebenarnya, makna aslinya. Majazun ialah majaz fi ghairihi di dalam selain at-tahrim, minal karohati dari karohah makruh, wa ghairiha dan selain karohah, minal ma'ani yaitu dari makna-makna allati yang taritu datang apa sigatun nahyi laha untuk al-ma'ani, laha untuk al-ma'ani. Jadi sigatun nahyi itu makna hakikatnya itu menunjuk kepada tahrim. Sementara kalau ada sigatun nahyi menunjuk kepada makna selain tahrim, maka itu berarti majas, makna kiasan. Fa'idha nuhina, maka ketika dilarang siapa kita an syai'in dari sesuatu, hamalna, maka membawa siapa kita atau mengarahkan siapa kita an-nahya pada larangan alat tahrimi atas keharaman, wala nasrifuhu dan tidak memalingkan siapa kita hu terhadap an-nahyu, ya, anhu dari at-tahrim ila ghairihi kepada selain at-tahrim, minal ma'ani yaitu dari makna-makna, allati yang yaridu datang apa an-nahyu laha untuk al-ma'ani, kal karohati seperti al karohah makna makruh, illa biqorinatin kecuali dengan korina adanya indikator. Artinya begini, nahyu larangan itu makna hakikatnya adalah at-tahrim, menunjuk kepada makna haram. Nah, kalau ada larangan menunjuk kepada makna selain tahrim, maka itu berarti makna majas dan butuh kepada korina. Butuh kepada korina. Nah, kalau makna hakikat tidak butuh kepada korina. Kalau makna majas butuh kepada korina. Sehingga kalau ada sigatun nahi, redaksi larangan, dan menunjuk kepada makna karohah misalnya, selain tahrim, maka ini butuh kepada korina. Kemudian, wan nahyu dan adapun larangan ba'dal wujubi setelah wajib, litahrimi ialah untuk menunjuk kepada makna keharaman. Jadi kalau ada larangan setelah wajib, artinya sebelumnya diwajibkan. Sebelumnya sesuatu ini diwajibkan. Kemudian beberapa berikutnya kemudian sesuatu ini dilarang. Berarti larangan ini menunjuk kepada makna tahrim. Jadi ini berarti korinah. Ba'dal wujub ini adalah korinah bahwasanya nahi itu menunjuk kepada makna tahrim. Nah, yang dibahas di dalam sebelumnya ini kalau an-nahyul mutlak, larangan mutlak, tidak ada korinah. Kalau larangan mutlak tidak ada korinah, maka diarahkan kemana? Ke tahrim, ke karoha, atau yang lainnya? Maka diarahkan ke tahrim. Tahrim ini kalau
nahinya adalah mutlak, artinya tidak ada korina, maka diarahkan kepada makna tahrim. Ini makna asli. Cuman bagaimana misalnya, ya, kalau ada larangan setelah diwajibkan, maka larangan ini menunjuk kepada makna tahrim. Nah, ba'dal wujub ini merupakan korina. Korina apa? Korina bahwa nahi ini diarahkan kepada makna tahrim. Berarti ini lebih kuat lagi, ya. Lebih kuat lagi. Bikhilafil amri dengan menyelisihi perintah ba'da tahrimi setelah keharaman alama sesuai sesuatu keterangan marro yang telah lewat apa ma. Kalau al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Jadi kalau ada perintah setelah ada larangan, maka menunjuk kepada makna ibahah. Nah, di sini kalau ada larangan setelah perintah, setelah wajib, maka menunjuk kepada makna tahrim. Ini bedanya ya. Wayadullu dan menunjukkan apa an-nahyu alal fauri atas faur, segera, wattakrori dan pengulangan. Wayadullu dan menunjukkan apa an-nahyu alal fauri atas segera, wattakrori dan pengulangan. Ini berbeda dengan amar ya. Kalau perintah itu tidak menunjuk kepada makna faur dan takror. Juga tidak menunjuk kepada makna marroh dan makna tarohi. Nah, kalau di dalam nahi, nahi ini menunjuk kepada makna faur, segera. Dan juga menunjuk kepada makna takror, terus menerus. Artinya larangan itu terus menerus berlaku. Tidak hanya sekali, tapi terus terus menerus. Faur artinya segera, artinya setelah larangan itu datang, maka seketika itu larangan itu berlaku. Harus dikerjakan. Takror artinya larangan itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi terus-menerus. Misalnya ada larangan zina. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Maka ketika larangan ini datang, maka seketika itu larangan ini berlaku. Harus dikerjakan. Ini mana faul. Dan keberlakuan dari larangan ini terus-menerus. Terus-menerus. Ila yaumil qiyamah. Jadi larangan itu berlaku terus-menerus ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada jeda ya. Ini yang disebut dengan takror. Bihilafima dengan menyelisihi sesuatu marro yang telah lewat apa ma. Ma di sini artinya keterangan ya. Bihilafima dengan menyelisihi sesuatu keterangan marro yang telah lewat apa ma fil amri di dalam perintah ayatun juga. Kalau di dalam amar, amar ini tidak la yufidul faur wa la yufidut takror. La yufidut tarohi wa la yufidul marroh. Itu amar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.